Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kiri saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kira-kira gimana tuh? Kan banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran itu syifa, kan gitu, obat. Nah, tapi letak obatnya itu di mana? Apakah dengan dibacakan, ditiupkan ke air? Nah, tuh Ustaz. Jadi memang ayat-ayat tentang syifa itu banyak sekali. Jadi ini salah satunya ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini menceritakan tentang seruan untuk semua manusia. Telah datang pelajaran dari Allah yaitu Al-Qur'an, ya, penyembuh penyakit hati. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, petunjuk dan rahmat. Penyembuh penyakit hati. Syifa, penyembuh penyakit hati, petunjuk, dan rahmat. Jadi Al-Quran itu memang menjadi satu, bisa menjadi syifa atau petunjuk dan rahmat. Kalau menurut saya, yang harus kita ketahui adalah petunjuk dulu. Petunjuk itu apa? Contoh mamanya, petunjuk salah satu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Satu, wama sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Petunjuk. Berarti semua musibah yang dialami oleh manusia berarti itu dari pola tingkahnya dia sendiri. Petunjuk. Nah, kalau kita mau menjadikan itu syifa, ya, kemudian kita harus tahu. Nah, itu kalau bisa menjadi rahmat, itu berarti berarti kalau saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, berarti saya akan mendapatkan musibah. Jelas. Siapapun orangnya di sini tidak akan melihat dia seorang biasa, karyawan, guru, pejabat, dia seorang ustadz, dia orang pendakwah, dia orang syekh pun. Kalau memang dia itu memang tidak paham petunjuk Allah, ya tetap ada kena musibah. Ujian ini dilihat dari imannya, musibah dilihat dari dosanya. Kalau musibah itu dianggap menjadi ujian, nggak ada masalah. Menurut saya nggak ada masalah. Nggak usah kita eker-ekeran di titik itu. Boleh, musibah kamu anggap ujian, boleh. Tapi selesaikan musibahmu, selesaikan ujian itu. Kan begitu caranya. Nah, bagaimana kalau Allah sudah menceritakan musibah itu dari buah tangan itu harus dikupas lagi. Buah tangan ini apa ya? Berarti kan perbuatan, perilaku. Perbuatan itu yang mana? Bisa omongan tidak baik, pedas, membentak, nada tinggi. Isyarat misalnya dengan pandangan mata yang seperti itu kan? Seperti marah itu gimana gitu ya. Sama, itu kan tetap dinilai dia marah, ya kan? Kemudian telinga kalau mendengarkan sesuatu nggak cocok langsung gitu. Kemudian tangan umpamanya, tangan ini nggak cuma hanya untuk mukul orang biasa, tangan untuk mengerjakan sesuatu yang memang Allah tidak ridho, yaitu mencuri, menghitung. Gedung sudah ini dihitung lagi ulang. Nah, kemudian ada untungnya. Ini kan tangan juga, ini perbuatan tangan. Itu tangan, pekerjaan, sesuatu yang dikerjakan. Nah, itu nanti kalau ada tangan yang nggak beres atau sakit, ya berarti dia urusannya dengan pekerjaan. Semua di dalam tubuh itu berarti berperilaku. Dan inilah yang mengacu kepada uswatun hasanah. Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini berhubungan dengan perilaku manusia sehari-hari. Kalau kita itu hanya mendengarkan cerita Rasul, kalau Rasulullah beserta istrinya selalu baik, selalu manja, selalu tersenyum, selalu bercandain, benar. Tetapi itu hanya cerita di majelis. Kalau di rumah beda. Di rumah itu udah beda ya, masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah, kan gitu-gitu nih, sampai rumahnya ngantuk ya Pak, dengerin pengajian ngantuk aja loh, kan sudah bukan Rasul sudah, kan gitu. Cerita itu diaplikasikan, tetapi aplikasi yang bagaimana kok hanya cuma bercanda aja. Maksudnya itu adalah yang membawa cerita itu harus pintar. Dia itu mau mengajarkan akhlak Rasul yang sebagai contoh yang baik itu yang mana?
yang dekat kepada Allah. Nah, yang mengajak dekat pada Allah Ta'ala itu yang mana? Yang diceritain hanya Rasul minum, ini ada garamnya, diminum habis. Itu kan cerita-cerita biasa loh. Istrinya juga ngaduk nggak pakai garam, pakainya gula terus. Kan nggak selesai. Maksudnya nggak dapat cerita seperti itu. Maksudnya itu bisa aja, mbok sabar, jangan keburu marah. Namanya istri itu kali dia itu bikin tehnya itu lagi ngantuk, api lagi bingung, anaknya lagi ribut, dia bingung bikin teh, suaminya tahu, kan mikirnya panjang. Enggak, istri bikin teh belum selesai, lamanya kan gitu ya. Jadi ini juga bukan ciri Rasul yang seperti ini. Inilah keluar jalur. Akhirnya dia pikirannya suuzon. Rasul enggak, malah berpikir gimana caranya istri saya tidak tahu kalau dia salah ya. Loh, itu kan Rasul. Itulah salah satu ciri dalam hadis, tutuplah aib saudara. Ini Rasul aja masih nutup aib istrinya. Walaupun itu bukan aib-aib yang beneran ya. Ini hanya kesalahan sedikit loh. Itu ditutup loh sama Rasulullah. Dan itulah yang harus kita kaji. Bukan senengnya keluarga bahagia, keluarga ini. Udah ngapain? Banyak film barat itu yang bahagia-bahagia itu banyak. Film Korea apalagi itu? Lah, itu ganti hidung, ganti mulut, ganti dagu, dikerek-kerek sininya. Lah apa? Itu ditanyain besok di akhirat itu bukan ditanyain gantengnya atau cantiknya. Ditanyain, kamu kerek-kerek itu buat apa? Buat meceng di IG, di Instagram. Buat apa? Narik, siapa tahu ada duda kaya suka sama saya. Lah buat apa yang seperti itu? Lah itu kan malah menjadikan mudarat bukan manfaat. Nah, disinilah yang kita harus pahami beda. Nah, yang tadi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kita harus pahami bahwa musibah itu tetap dari perbuatan. Harus itu diingat-ingat. Kita sebagai seorang muslim, ingatlah ayat itu. Sehingga kalau kita itu mendapatkan musibah, tabrakan, kepleset, kebentur, kecetit, itu tahu dari mana ya ini kok Allah memberikan musibah seperti ini. Tabrakan, kakinya patah, dari mana ya? Kalau saya, insya Allah saya ceritain, kalau kakinya patah umurnya berapa? Kalau umurnya di bawah 45, kaki mana yang patah? Kaki kirinya dia patah. Berbenturan atau diserempet, dia langsung berbenturan. Adu banteng dengan mobil atau adu banteng dengan motor. Ini si anak ini biasanya kalau dinasehatin orang tuanya dilanggar nasihatnya. Ada analogi-analogi seperti itu. Loh, itu bukan tiba-tiba, bukan ramalan, itu serius. Tanyain aja bener itu orang tuanya sama anaknya yang kakinya patah. Dia kalau dikasih tahu ngeyel nggak, membantah nggak? Suruh aja jawab jujur. Insya Allah jawabnya iya, emang anak saya itu ngeyel. Kalau dikasih tahu membantah. Itu salah satunya itu. Bukan saya ngarang-ngarang. Enggak, itu saya teliti beneran. Kok bisa patah ya? Kenapa itu harus diteliti? Saya mikirnya begini. Jangan itu takdir Allah. Ya betul takdir Allah Ta'ala. Karena keinginan Allah. Bukan. Allah itu mentakdirkan memang harus patah kakimu. Bukan keinginan Allah. Karena apa? Karena perilakumu dengan ayahmu. Makanya seperti itu. Ada wanita yang dia umurnya di bawah 45 tahun. Dia kena tumor payudara di situ. Tanya aja langsung. Pasti kamu menyimpan marah dengan orang tua kamu. Tanya aja insya Allah ya. Itu jelas sekali kok. Coba kalau dia kena kanker serviks itu yang leher rahim itu, kena dia umurnya di bawah 45, tanyain aja, kamu nyerewetin salah satu orang tuamu, dia pasti bilang iya. Dan kalau di bawah itu dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak minta maaf dengan orang tuanya, selesai ke umurnya nggak lama lagi insya Allah mati. Karena memang bagi Allah orang begitu-begitu memang nggak manfaat, ngapain? Tapi itu bisa menjadikan pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya agar mau belajar. Ayat-ayat Allah itu seperti itu. Jadi ayat Allah diturunkan ada asbabnya, ada asbabun nuzulnya dari yang harus kita ketahui. Jadi bukan karang-karangan enggak. Nah, dari titik itulah orang yang ada musibah, tobatlah karena dari perbuatan dosa. Tobatlah kamu. Kalau kamu sariawan, tobatlah kamu tentang kata-katamu yang sering pedas.
pedes, mohon ampunlah. Kalau tenggorokanmu sering radang di sini nggak pernah hilang, kamu hobinya ngeyel. Kalau kamu mendengar sesuatu nggak cocok, langsung maunya ngomong. Terjadinya sama anak, Ustadz. Sama anak itu selalu sariawan atau selalu radang tenggorokan itu karena anaknya atau karena ibu bapaknya, Ustadz? Karena ibu bapaknya. Kalau sariawan ibu bapaknya pedes-pedesan. Kalau radang tenggorokan ya marah yang gitu. Anaknya besok sariawan. Cuma manusia muslim itu jarang mau belajar. Disangkanya tidak ada hubungannya. Disangkanya nggak ada hubungannya. Iya loh, memang gurunya nggak pernah ngajarin seperti itu. Jadi namanya la taktub walakal jannah itu dianggap itu hanya kiasan aja. Jangan marah, bagimu surga yang mana? Nggak taunya dia nggak cuma marah, dia fitnah malahan. Dia nggak tahu bahwa dia jalanin fitnah itu nanti dia akan menjadikan musibah bagi dia. Pasti. Nah, dari kita nggak boleh. Makanya Allah menceritakan kita dilarang untuk mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, ini kan diceritakan. Jangan merasa kelompok kita itu lebih benar daripada kelompok mereka. Enggak. Itu oleh Allah sudah diceritakan seperti itu. Berarti nah, inilah dosa. Nah, bagi orang muslim yang ngomongin grup sini, YouTube sini dengan satu saling-saling ini, lah kamu tahu nggak kita itu saudara? Kalau dia nggak merasa tahu, selesai kamu nanti. Kamu akan mendapatkan musibah demi musibah yang kamu nggak akan tahu, yang akan menjadikan walatul kubi aidikum ila tahlukat itu akan masuk. Orang akan binasa melalui perbuatannya. Lah orang selama ini tidak pernah dijelaskan binasanya orang itu dari perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Dari wama asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Itu menjadi satu, akhirnya muncullah ini. Untuk sifatnya dari Al-Quran tadi, untuk masalah yang tadi bima kasabat aidikum itu, tahapannya gimana, Ustaz? Tahapannya, ya kita kan sudah sangat jelas ayat-ayat Quran banyak sekali. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau sudah tahu dijelaskan, oh iya saya memang omongan saya pedas. Oh anak saya ini sariawan, saraf dan tenggorokan. Iya ya, saya sering berantem sama istri saya. Udahlah Bu, jangan berantem lagi yuk. Kita ngobrolin biasa, enak, ngomong, cari solusinya. Mau. Mohon ampun. Itu sariawan bisa selesai loh dalam waktu 1-2 hari. Insya Allah. Kenapa? Sama-sama ngerti. Dan itulah sifat. Bukan dibacain baru ditiupin ya, bukan. Coba aja bacain. Coba aja kalau saya, silakan bacain. Dan memang di antara 100 orang dibacain itu yang sembuh berapa? Intinya itu tobat. Itu sudah dalam Quran itu sudah diceritakan. Al-Quran itu sifat. Cuma yang mana yang sifat? Makanya kalau saya itu cerita, kan nggak ada surat buat, ini surat dalam Quran, buat kanker payudara, kan nggak ada. Buat sariawan, kan nggak ada. Buat sakit kepala, nggak ada nih. Tapi yang jelas kenapa Allah itu menceritakan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Itu tuh semuanya bersambungan, bukan satu-satu artikan begini nggak nyambung dengan ayat yang lain. Enggak, ayat Quran itu nyambung dengan ayat-ayat yang lain dan dikuatkan juga dengan hadis-hadis yang sahih sebenarnya. Jadi nggak bisa putus-putus. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum itu berhubungan dengan walatul kubi aidikum ila tahlukat. Kalau kamu tidak akan dikatakan binasa oleh Allah Taala, berbuat baiklah. Makanya walatul kubi aidikum ila tahlukat, kalimat berikutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan ini satu kalimat ini dalam satu ayat ini harus kita ketahui. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, ini berarti dengan perbuatan sama dengan awal. Makanya Allah, ini obatnya wa ahsinu. Obat yang lain kalau ini belum sakit wa ahsinu. Tapi kalau yang sakit wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mohon ampun, bersegera untuk mohon ampun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, suruh taubat kita. Walaupun di situ ceritakan
orang yang beriman. Allah tahu walaupun kita itu beriman tetap masih banyak salah dan dosa, makanya disuruh tobat. Ustaz, kalau di Quran dikatakan jika kamu ditimpa musibah, kita disuruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya seperti yang mana Pak Ustaz? Apakah itu juga termasuk obat apa? Ya, itu belum menjadi obat walaupun bisa menjadi obat. Kalau mamanya itu dikatakan obat secara fisik memang tidak bisa, tetapi kalau itu obat hatinya insya Allah bisa. Artinya kalau seseorang itu mendapatkan ujian atau musibah memang harus mengucap sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu harus tahu milik Allah. Makanya kalau kita dapat uang, selain kita itu mengucap alhamdulillah, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini uang ini milik Allah. Jadi jangan akhirnya uang itu dikekep. Bisa jadi musibah gitu Pak Ustaz. Lah iya, memang uang itu bukan ujian. Emang kamu mau ngapain kamu uang itu? Saya mau tanya, kecuali kalau kamu memang kalau kamu gajian dikasih ke istrimu, lah kamu plonga-plongo pasti. Musibahnya kamu beda dengan musibah yang aslinya. Kalau musibahnya kamu itu adalah saya nggak punya uang di bawah istri saya, musibah ini kan gitu. Itu musibah untuk kamu. Tapi yang namanya ujian itu mendapatkan uang banyak, mendapatkan nikmat itu ujian sebenarnya. Itu ujian. Mendapatkan kita kelaparan itu juga ujian. Ketakutan itu juga ujian. Ketakutan dari mana? Dari paksaan negara, dari paksaan preman, dari itu diuji oleh Allah Ta'ala. Seperti itu, makanya kita harus mensikapi banyak hal bahwa ujian yang harus kita hadapi seperti itu dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menjadi obat akhirnya. Hati kita mulai tenang dulu loh. Maksudnya hati kita itu tenang dulu gitu loh, bahwa semua ini milik Allah. Jadi kalau itu diambil oleh Allah Ta'ala, ya sudah harus belajar ikhlas. Kan seperti itu. Jadi tidak ada gerundel, tidak ada saya didolimi si A. Oh, nggak ada begitu itu. Memang si A berbuat dolim, tapi kalau itu terjadi, Allah sudah mengizinkan terjadi. Berarti itu adalah salah satu yang harus kita amalkan. La haula wala quwata illa billah. Itulah tetap harus diterima dengan ikhlas. Walaupun itu tidak nyaman menurut kita. Menurut kita, saya tetap akan bilang menurut kita. Karena kalau saya bilang tidak nyaman, itu namanya saya arogan. Bahwasanya yang tidak nyaman menurut kita itu yang terbaik untuk kita. Untuk apa? Menguji apa? Menguji iman kita. Menguji kesolehan kita di hadapan Allah. Kalau ujian itu tidak enak itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, memang Allah menguji beneran pada kita. Tetap jalanin istiqomah ada di jalan Allah Ta'ala. Jangan ngeluh di titik itu. Karena ngeluhnya kita berarti kita itu belum ikhlas. Nggak cocok dengan kita mengucap la ilaha illallahnya, belum cocok dengan kita mengucap. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu cukup ya seminggu lah kalau bisa dibalas kan gitu. Memang sesuatu yang sangat menarik yang dikatakan bahwasanya wa ala kulli nikmatid dunya la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Jadi ada yang saya simak dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwasanya segala kenikmatan dunia itu harta, jiwa, keluarga dan finansial. Jika hal itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah ujian yang sebenarnya. Makanya tatkala manusia mendapatkan nikmatan, tadi benar yang dikatakan, tidak hanya bersyukur kepada Allah, tetapi dia juga akan menyadari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kalimat ini mengajarkan segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah, dan yang namanya roda kehidupan dalam kehidupan manusia itu, kita sebagai manusia tidak hanya bisa menerima sesuatu yang baik, tapi juga harus siap menerima sesuatu yang tidak baik. Menurut kita. Itu tetap harus menurut kita. Karena kadang-kadang yang lupa itu kan kita juga harus menerima sesuatu yang tidak baik. Lah, untuk siapa? Kalau menurut kita boleh. Tapi kalau itu kita menceritakan kalimat itu untuk Allah, itu baik untuk kita. Yang tidak baik kita rasakan itu
baik untuk kita sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Tidak semua rezeki itu bentuknya berupa kenikmatan, kan bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakan, padahal sesungguhnya rezeki begitu, Ustaz. Iya, itu kan ujian yang harus dihadapi manusia. Katanya kalau ujian itu untuk meningkatkan iman. Kan gitu. Kalau lulus, kan harus gitu. Selama ini kan, ya harus tetap kalau lulus. Kalau nggak lulus ya nggak naik. Ya diuji terus, itu akan diulang terus oleh Allah Ta'ala, diulang terus, kamu lulus nggak? Kalau nggak lulus ya tetap begitu aja. Jadi kalau ada jamaah datang ke antum sekarang nggak dikasih air sama dibaca-bacain, suruh istighfar ya? Saya suruh istighfar. Ketika pulang jangan lupa kotaknya di depan. tapi memang ya nggak apa-apa. Itu kan sama-sama tulus ikhlasnya aja ya. Ya kalau itu nggak apa-apa. Walaupun bercanda boleh. Tapi sudah betul ya. Sudah betul, insya Allah sudah betul. Memang yang harus kita pikirkan itu. Jadi sebenarnya dokter itu sendiri bukan persoalan. Oh berarti kita itu anti dokter? Enggak. Dokter itu kan darurat lah ya, syariat duniawinya. Tapi juga yang harus kita ketahui adalah harus berpikir panjang bahwa orang yang sembuh karena didokterkan itu tetap Allah yang mengizinkan. Kenyataannya apa? Banyak juga dimasukkan juga mati. Kontraknya habis kan? Kan sama kodratnya. Berarti kalau dia sembuh, kodratnya emang sembuh. Berarti kan bukan dari dokternya, bukan dari obatnya. Allah sebenarnya. Lah iya, kalau Ustaz, makanya saya tadi pancing kan, emang kodratnya. Lah iya, lah yang sembuh emang kodrat bukan? Ya kodrat memang. Kodrat sembuh, cuma pada saat dia disembuhkan oleh teman-teman dokter itu, dia ujub nggak, mamerin dokternya nggak, mamerin rumah sakitnya nggak, menuhankan dokter, rumah sakit, obat dan sebagainya, sehingga dia yakin bahwa ini yang menjadikan panjangnya umurnya dia. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh, karena kalau sudah begitu, kamu sudah menuhankan. Nah, walaupun dia sholat itu kan gerakan yang memang diajarkan oleh Rasul untuk taat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi dia lupa bahwa yang namanya tidak ada Tuhan selain Allah itu sebenarnya nggak di titik sholat aja. Pada saat dia itu bicara pun Allahnya mana. Kalau dia itu sholat tapi itu anak-anak itu kalau nggak saya tolong, nah sudah sakit. Nah ya kan, ini berarti dia merasa dirinya Tuhan, kan gitu. Tidak saya tolong, beda dengan alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala saya bisa membantu mereka. Atas izin Allah saya bisa diizinkan untuk bangun gedung, masjid, jalan layang dan sebagainya. Itu atas izin Allah. Tapi sudah benar atas izin Allah, atas izin dan rahmat Allah maka terbangunlah gedung. Selesai terus aku dapat berapa? Sebagai kata terakhir Ustaz dari pertemuan Jangan kata terakhir lah. Apa ya, statement ya. Kata terakhir kesannya mau mati. Lah harus ingat Allah, enggak, saya enggak mau. Walaupun sebenarnya ini enggak direncanakan ya. Makanya tetap harus ingat Allah itu di semua lini ya. Jadi setiap saat. Jadi kayak umpamanya ya kata-kata itu kan tetap harus diingat bahwa disusun rapi. Nah, kalau statement saya sebenarnya sifat dari Quran itu sebenarnya adalah patuh pada perintah Allah. Ya Allah Akbar. Kalau patuh pada perintah Allah nggak sakit kok, insya Allah. Insya Allah nggak sakit. Lawang yang sakit itu banyak yang saya tangani hanya istighfar, mohon ampun, berjanji sama Allah, diberi kesehatan sama Allah Ta'ala. Walaupun kodratnya sembuh, ya. Tapi kan saya nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa, hanya saya tunjukkan jalan pada Allah Ta'ala, dia kerjain sembuh. Padahal nggak pakai apa-apa. Kan gitu, sehingga dia mau nuhani siapa kalau dia sembuh dengan tobat? Nuhanin Allah, nggak mungkin kemana-mana. Itulah la ilaha illallah tetap masuk. Kalau dia sembuh dari jantung, saya itu kemarin kena jantung. Kalau nggak ada obat ini mati saya. Lah, Tuhannya itu nggak bisa jalan obat. Lah itulah ya begitu itu tauhid itu harus dibenarkan. Itu mungkin gini Ustaz, fisiknya sehat tapi tauhidnya sakit. Lah iya. Sebaiknya bagaimana? Ya kalau kita mengakui itu, mengakui ini dari Allah atau mengakui ini dari dokter atau? Ya sebenarnya kan itu kan tetap
itu obatnya tetap dari dokter benar, dirujuk ke rumah sakit benar, tetapi kesembuhan ini adalah milik Allah. Kan seperti itu. Obat itu hanya perantara saja. Tapi intinya kalau dia sembuh atas izin Allah dengan obat, tapi dia tidak tobat, nanti pasti kumat lagi. Pasti kumat lagi. Sudah hafal, karena apa? Dia dites dengan sakitnya, nggak lulus wong dia berobat. Tapi kalau dia tobat, dia ngerti, oh sakit jantung itu karena saya menyimpan marah. Bengkak, jantung saya bengkak, saya menyimpan marah. Betul, saya sering marah dan menyimpan marah dengan istri saya. Bengkak. Nah kalau sudah, jangan minta maaf sama istri dan nggak usah nyimpan marah. Kalau ada masalah, ngomongin biasa. Selesai. Titik itulah menjalankan firman-firman Allah. Wasyawirhum fil amri, diceritakan, komunikasi, kemudian musyawarah, itu kan jelas itu. Nah, itulah cara-cara Allah. Dan kok bisa loh, langsung pada waktu mau loh, kok sakit saya, sesek saya kok hilang Ustaz? Lah itu Allah langsung menjawab. Bukan sihir itu. Kamu aja yang tidak tahu, makanya kamu ngomong sihir yang begitu. Kalau saya, malaikat itu lebih kuat daripada sihir. Allah itu lebih kuat daripada dukun santet. Makanya pada saat saya itu mendoakan, ya Allah selamatkan dukun itu, selesai. Kenapa sembuh? Lah karena saya doain biar selamat. Kenapa nggak saya cekek aja kan gitu ya? Nggak perlu. Karena yang jelas biar Allah aja yang menyelesaikan. Kalau kita kan doa, disuruh Allah itu berbuat baik, doa juga yang baik. Harus kita kerjakan lah seperti itu. Ya, jadi intinya adalah ikutin perintah Allah dalam Quran, ati Allah wa Rasul, taatlah pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti mengerjakan isi Quran, taat pada Rasul mengerjakan sunnah. Kan sudah jelas ini. Kalau taat sama itu syifa, penyembuh. Masya Allah. Syifa. Kalau dia lupa langsung astagfirullahaladzim. Yang dulunya kerengan dengan istrinya itu gampang, mau langsung astagfirullah. Lah itu syifa. Tapi kalau begini, diem gitu. Habis itu stroke. Habis stroke nyesel. Kan gitu ya. Kalau mamanya saya nggak marah, saya nggak kena stroke kan gitu. Nah itu nyesel, nggak diterima semuanya oleh Allah Ta'ala. Padahal dia stroke itu ya karena perbuatannya. Bukan Allah yang dolim, bukan. Karena perbuatanmu sendiri sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, kali ini sangat bermanfaat banyak buat kita. Jadi Al-Quran itu akan jadi sifat apabila itu dilaksanakan. Atiullah wa atiur Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mari kita sama-sama belajar untuk mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sehat lahir batin fi dunya wal akhirah.